Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya, Desi Fitriani dengan NIM 2110101046. Saya Salsabila Adha Firda dengan NIM 2110101056. Saya Lestarinda Permai dengan NIM 2110101052. Dan saya Nurliza dengan NIM 2110101065. Kami akan menjelaskan mengenai Farmasi halal dan produk kesehatan di Indonesia. Bye, Cing. Teman-teman tahu nggak sih apa itu farmasi dan produk kesehatan halal? Farmasi dan produk kesehatan halal merujuk pada praktik farmasi yang memenuhi prinsip kehalalan dalam Islam. Hal ini juga termasuk dalam hal pengadaan bahan-bahan halal dan juga pemenuhan persyaratan etika dan hukum Islam dalam produksi dan distribusi obat-obatan. Nah, bagaimana farmasi dan produk kesehatan halal yang ada di Indonesia? Tingginya jumlah masyarakat yang beragama Islam mendorong meningkatkan kesadaran mengenai produk halal yang ada di Indonesia. Hal ini berdampak pada naiknya tingkat industri halal termasuk di bidang farmasi dan produk kesehatan. Dan juga hal ini berbanding lurus dengan banyaknya rumah sakit syariah yang berkembang pada saat ini. Namun, di sisi lain, perkembangan ini tidak diikuti dengan peningkatan jumlah sertifikasi halal produk obat dan vaksin dibandingkan dengan perkembangan industri, farmasi dan obat yang terus meningkat. Salah satu faktor yang memperlambat proses sertifikasi itu disebabkan oleh tingginya tingkat impor terhadap bahan baku obat-obatan yang menyebabkan sulitnya proses sertifikasi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pemenuhan dan peningkatan persediaan farmasi dan alat kesehatan yang meliputi proses pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin dalam negeri bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life science. Nah, berikutnya ada data yang kami dapatkan pada tanggal 12 Desember 2023, yaitu per 24 Maret 2022, jumlah produk farmasi halal yaitu obat dan vaksin hanya ada 2.586 produk. Sementara produk farmasi yang tercatat di BPOM berjumlah sekitar 19.483 produk. Dan untuk data rumah sakit, saat ini Indonesia sudah ada sekitar 500 rumah sakit yang menjadi anggota Majelis Ulama Kesehatan Islam atau MUKISI. Kemudian ada 22 rumah sakit yang sudah tersertifikasi syariah, 18 rumah sakit Islam dan 4 rumah sakit pemerintah, serta ada 65 rumah sakit yang masih dalam proses pendampingan untuk menjadi rumah sakit syariah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang isu dan tantangan pada farmasi dan obat halal yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu sektor farmasi halal. Indonesia mengalami penurunan peringkat yang secara global. Berdasarkan The State of the Global Islamic Economy Report, pada tahun 2022, sektor farmasi halal berada di posisi 9, padahal sebelumnya pada tahun 2021 berada di posisi 6. Dan yang kedua adalah bahan baku obat di Indonesia yang 95%-nya masih diimpor dari luar negeri, yakni dari Tiongkok, India, Amerika, dan Eropa. Dan yang ketiga, ada kurangnya sumber daya manusia juga dapat menghambat berkembangan industri farmasi halal Indonesia ini. Nah, selanjutnya, dari isu dan tantangan yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya akan ada peluang untuk farmasi dan obat-obatan halal Indonesia. Di antaranya, yang pertama adalah sektor industri farmasi halal di Indonesia dapat menjadi yang terbesar di dunia karena mayoritas penduduk di Indonesia itu beragama Islam. Yang kedua, Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dalam menyediakan bahan baku, farmasi, dan produk kesehatan halal. Dan yang ketiga ada setelah Indonesia menjadi industri farmasi halal terbesar di dunia dan menyediakan bahan baku farmasi sendiri. Dengan itu, Indonesia dapat dengan mudah menjadi eksportir obat halal ke negara mayoritas Islam lainnya, terutama negara Timur Tengah. Selanjutnya yaitu strategi to develop.
Yang pertama yaitu memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia untuk mengembangkan bahan baku farmasi halal dan produk kesehatan serta mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku dari luar negeri. Yang kedua yaitu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk farmasi dengan cara melakukan penyuluhan dan pelatihan terhadap sektor terkait. Dan yang ketiga yaitu pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri farmasi, serta MUI untuk mengembangkan bahan baku farmasi halal yang dapat diproduksi. Nah, dengan cara memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia ini untuk mengembangkan bahan baku farmasi halal dan produk kesehatan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku dari luar negeri. Hal ini dapat melibatkan pengelolaan sumber daya alam lokal secara berkelanjutan untuk memproduksi bahan baku yang diperlukan dalam industri farmasi dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kedaulatan pangan dan mengurangi risiko ketergantungan pada pasok dari luar negeri. Kemudian yaitu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk farmasi. Ini tuh dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan terhadap sektor terkait. Penyuluhan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memilih produk farmasi yang telah bersertifikasi halal, mengingatkan nilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dan kehidupan sehari-hari. Kemudian pelatihan bagi sektor terkait seperti tenaga penjualan atau petugas kesehatan dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang aspek-aspek sertifikasi halal sehingga mereka dapat memberikan informasi yang akurat kepada konsumen. Nah, dengan demikian partisipasi aktif masyarakat dalam memilih produk farmasi halal dapat ditingkatkan. Nah, yang terakhir itu pemerintah dapat bekerja sama dengan instansi terkait seperti perguruan tinggi dari lembaga penelitian, industri farmasi, dan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, perguruan tinggi dan lembaga penelitian ini tuh dapat berperan dalam riset dan pengembangan teknologi untuk menghasilkan bahan baku farmasi yang memenuhi standar halal. Industri farmasi dapat memberikan wawasan praktis dan sumber daya untuk pengembangan produksi massal. Kerjasama dengan MUI penting. Mengapa? Untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip halal, sehingga produk tersebut dapat diakui oleh masyarakat yang memperhatikan aspek kehalalan. Sinergi antara semua pihak dapat mempercepat inovasi dan memastikan kesuksesan pengembangan bahan baku farmasi halal di Indonesia. Nah, berdasarkan hal-hal sebelumnya, maka kami dari kelompok 2 merekomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan sektor farmasi halal di Indonesia. Yang pertama adalah untuk meningkatkan produksi bahan baku untuk obat-obatan halal. Nah, Indonesia yang dikenal dengan kaya dan akan melimpahnya rempah-rempah atau tumbuhan yang sangat berkhasiat, maka bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi bahan baku atau bahkan farmasi halal di Indonesia. Yang kedua adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat terhadap farmasi halal di Indonesia. Mungkin salah satu penyebab kenapa farmasi halal masih sangat rendah di Indonesia adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap farmasi halal tersebut. Nah, yang ketiga ataupun yang terakhir adalah melakukan pelatihan ataupun pengembangan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam pengembangan produksi bahan baku obat-obatan halal. Nah, ini sangat berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Kalau misalnya tadi yang pertama kami sebutkan adalah peningkatan produksi bahan baku obat-obatan halal. Nah, di sini adalah pelatihan untuk sumber daya manusianya. Sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan ini, maka semakin banyak masyarakat yang bisa mengembangkan
kekayaan alam Indonesia untuk menjadi produk bahan baku obat-obatan yang halal.